Setelah 2 hari jelang perayaan Natal, arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat mengalami kepadatan. Antrean kendaraan terlihat di beberapa titik. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, polisi menerapkan sistem satu arah. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrean panjang kendaraan terlihat di beberapa titik, antara lain Simpang Pasir Muncung, Simpang Megamendung, dan Pasar Cisarua. Untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan, polisi menerapkan sistem satu arah. Pemberlakuan sistem ini dilakukan secara situasional, melihat kondisi arus kendaraan yang ada, baik kendaraan dari Jakarta menuju Puncak maupun arah sebaliknya. Dua hari menjelang Natal, situasi di stasiun Pasar Senen masih ramai pemudik. Kepadatan penumpang terjadi di area pintu masuk hingga area tunggu. Meski sudah melalui masa puncak mudik, stasiun Pasar Senen masih ramai dipadati pemudik. Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta menjadi tujuan favorit untuk keberangkatan hari ini. Manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko menyatakan, puncak kepadatan penumpang kereta api terjadi pada tanggal 21 Desember kemarin. Dengan jumlah penumpang mencapai 40.000 lebih, namun diprediksi puncak arus mudik Natal akan terjadi pada hari Selasa esok atau sehari jelang Natal. Meski begitu, jumlah penumpang diprediksi akan terus mengalami peningkatan. Untuk antisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menyiapkan 86 kereta jarak jauh. Antisipasi lonjakan berjumlah kali ini terupdate berjumlah untuk kereta api jarak jauh yang jalan sebanyak 48 kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir, kemudian dari stasiun Pasar Senen ada sebanyak 38. Jika kita total ada 86 kereta api jarak jauh selama nanti 18 hari ke depan, terhitung mulai dari tanggal 19 kemarin sampai dengan tanggal 5. PT Angkasa Pura Indonesia cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mencatat ada 1.071 penerbangan dengan total 159.775 penumpang hari Senin ini. Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerapkan sistem manajemen time notes agar antrean penumpang terurai di titik rawan keramaian karena potensi lonjakan penumpang masih bisa terjadi. Ya, per hari ini, tanggal 23 Desember, memang terlihat dari data kami terjadi sedikit penurunan penumpang, prediksi kami ya, karena memang di Sabtu dan Minggu itu penumpang sangat tinggi trafiknya, ya baik yang datang maupun yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Jadi baru prognosa kami penumpang di hari ini sekitar 159.000. Namun realisasinya tetap menunggu nanti sampai jam 00. Tapi kami untuk mengantisipasi itu, kami juga menarik data dari maskapai sehingga tergambar berapa penumpang yang datang dan berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta. Hingga Senin siang, arus kendaraan liburan hari Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten terpantau ramai lancar. PT ASDP Pelabuhan Merak memprediksi hari ini menjadi puncak arus mudik libur Nataru. 28 unit kapal dioperasikan untuk menyeberangkan masyarakat menuju Pulau Sumatera. Kapal-kapal besar dioperasikan untuk melancarkan aktivitas pelayaran Jawa dan Sumatera. Untuk melihat kondisi terkini arus mudik Natal dan Tahun Baru, sudah ada jurnalis Kompas TV yang bergabung. Ada Putu Trisnanda dari Stasiun Pasar Senen dan juga Dian Silitonga dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Kita ke Putu terlebih dahulu. Selamat petang, Putu. Bagaimana lonjakan penumpang hari di Stasiun Pasar Senen, Putu? Kepada pelanggan kereta api Menare, kami persilakan Anda untuk masuk ke dalam rangkaian kereta yang telah tersedia di jalur 3.
Di jalur 3 telah tersedia kereta api monorail dengan Putu. rencana Ya, kereta selamat Semarang petang Bandung Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini memang situasi yang terpantau begitu di stasiun Pasar Senen ini masih cukup ramai, tapi tidak seramai beberapa hari sebelumnya. Karena kalau melihat bagaimana situasi di beberapa hari sebelumnya, tercatat dari Jakarta sendiri yang kemudian meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta, Surabaya ataupun Solo ini mencapai sekitar 30.000 sampai dengan 40.000 penumpang. Ini yang berangkat dari dua stasiun, yaitu Stasiun Gambir dan juga Stasiun Pasar Senen. Tapi kalau pada hari ini angkanya memang mengalami penurunan kalau kita lihat dari jumlah tiket yang terjual. Misalnya saja dari Stasiun Pasar Senen pada hari ini jumlah tiket yang terjual ini sekitar 23.000. Artinya ada penurunan sekitar 1.100 jika dibandingkan dengan kemarin yang terjual sekitar 24.100 penumpang. Tapi meskipun demikian memang ini juga masih sesuai dengan prediksi dari PT KAI Daob 1 bahwa memang puncaknya ini sudah terjadi kemarin, tapi masih ada lagi beberapa tiket yang terjual cukup tinggi, yakni pada tanggal 24 Desember 2024 atau tepatnya ini besok pada hari Selasa. Karena pertimbangan-pertimbangan dari para penumpang sendiri ini juga mengacu pada cuti atau hari libur yang didapatkan dari para calon pemudik. Tapi meski demikian, meskipun jumlahnya kadang tinggi sekali, kadang masih ada di angka normal begitu, tapi kalau saya lihat bagaimana kesiapan dari Stasiun Pasar Senen sendiri, ini sudah melakukan sejumlah hal, termasuk juga mengantisipasi adanya penumpukan penumpang, di mana tadi disampaikan ada penambahan jumlah petugas, ada sekitar 2.000 petugas yang kemudian ditambahkan. Sistem mobile check-in ini juga dilakukan supaya ketika nanti kalau Anda menyaksikan begitu ya, situasi di belakang saya ini merupakan ruang tunggu, tapi kalau sudah mendekati waktu keberangkatan nanti para calon penumpang yang sudah memiliki tiket ini bisa masuk ke area peron dengan cara menyeken atau melakukan verifikasi tiket dan juga wajah pada sistem yang ada. Nah, untuk mengurangi adanya antrian yang mengular, ini dilakukan juga mobile check-in begitu. Jadi ada petugas yang kemudian berjalan untuk membantu para calon penumpang ini masuk ke area peron. Tidak hanya itu saja, Stasiun Senen ini juga berbenah melihat bagaimana area di bagian tengah ini juga diubah menjadi menggunakan AC begitu. Ini juga untuk meningkatkan kenyamanan dari para penumpang yang masih menunggu atau datang lebih dulu. Terkait dengan arus balik, Ibrahim dan juga saudara, tadi disampaikan meskipun sampai dengan saat ini angkanya masih bisa berubah karena memang penjualan tiket ini juga masih terus berlangsung, tapi tercatat yang sudah mulai cukup tinggi ini terjadi di tanggal 1 dan juga 2 Januari, sehingga tadi dari PT KAI sendiri menghimbau agar masyarakat yang akan pulang ataupun juga kembali ke Jakarta ini membeli tiket lebih awal atau lebih dini supaya satu, harganya lebih murah, dan kedua juga perjalanannya jadi lebih nyaman karena sudah mendapatkan tiket di tangan. Yang lain himbauannya tentu saja bagi mereka yang membawa anak-anak ataupun juga barang-barang berharga ini tetap dijaga keamanannya, meskipun petugas keamanan ini terus berkeliling di kawasan Stasiun Pasar Senen, tapi tentu saja jika ada kesempatan bisa saja ada barang yang hilang ataupun juga anak yang hilang, sehingga harapannya tadi yang disampaikan pesannya adalah para calon pemudik yang menunggu di area Stasiun Pasar Senen dan juga melakukan perjalanan dengan kereta api diharapkan ini bisa menjaga barang bawaannya dan juga melakukan pengawasan, karena ada sisi di Stasiun Pasar Senen yang juga ini bisa digunakan untuk anak-anak bermain selama menunggu waktu keberangkatan kereta. Ibrahim. Dari Stasiun Pasar Senen kita bergeser ke kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Ada rekan saya Dian Silitonga. Selamat petang, Dian. Bisa digambarkan bagaimana situasi arus lalu lintas di sana saat ini, Dian? Ya Ibrahim, kalau saat ini situasi di Simpang Gadok sudah normal, bahkan cenderung landai karena memang petugas sudah memberlakukan sistem satu arah atau buka tutup jalur sejak pukul 2 siang tadi. Artinya memang petugas menutup jalur dari arah Jakarta menuju Puncak, yang boleh melintas hanya kendaraan roda 2 saja, dan kemudian sebaliknya membuka jalur dari arah Puncak menuju Jakarta, tentu untuk mengurai kepadatan kendaraan yang terjadi di area Puncak. Nah, karena memang pemberlakuan satu arah ini sistemnya situasional, jadi belum bisa dipastikan hingga pukul berapa nanti sistem satu arah ini akan diterapkan. Nah, diprediksi puncak
kepadatan lalu lintas di kawasan Puncak ini baru akan terjadi besok tanggal 24 Desember, kemudian juga akan terjadi pada tanggal 28 Desember mendatang. Tapi kalau dari pantauan kami, ini biasanya lalu lintas paling padat terjadi di kawasan Puncak Bogor, biasanya terjadi pada pagi hingga siang hari. Nah, selain rekayasa sistem satu arah di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor, ini biasanya juga petugas menerapkan aturan ganjil genap. Nah, tapi khusus untuk di libur Nataru sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan, aturan ganjil genap ini baru akan diterapkan pada tanggal 24, 25 dan juga 26 mulai pukul 6 pagi hingga 9 malam. Kemudian juga akan dilanjut pada tanggal 27, 28, 29 karena bertepatan menyambung akhir pekan. Kita tahu bahwa memang di kawasan Puncak aturan ganjil genap ini sudah sejak lama diterapkan setiap akhir pekan. Nah, selain ganjil genap kemudian juga satu arah, petugas juga menyiapkan skenario kontraflow ya di beberapa tol, yakni tol arah Jakarta kilometer 21 hingga kilometer 8, kemudian juga arah Ciawi kilometer 44 sampai kilometer 46. Tapi penerapannya ini juga situasional kalau memang petugas merasa terjadi kemacetan di area tol. Nah, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh calon wisatawan Ibrahim yang ingin berlibur ke area Puncak, terutama menyesuaikan plat nomor kendaraan untuk disesuaikan dengan tanggal ganjil dan genap supaya tidak diputar balik, kemudian juga menyiapkan kondisi kendaraan, kemudian juga mempersiapkan perlengkapan musim penghujan untuk mengantisipasi cuaca buruk. Nah, tentu hal itu perlu dilakukan untuk memastikan perjalanan liburan panjang Nataru, terutama di kawasan Puncak, ini bisa dinikmati dengan nyaman. Kembali ke studio, Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporan Anda langsung di kawasan Puncak. Sebelumnya dari Putu Trisnanda dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.